Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat beribadah dan makin dekat sama Allah ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Bisikan, Bincang Asik Ramadan. Di podcast yang kali ini kita bakalan membahas tentang obrolan seru dan pastinya penuh ilmu dan juga pasti dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentu itu, perkenalkan, nama saya Anika Yundia yang akan menemani kalian di episode kali ini. Dan kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih dalam Islam, tapi sering dianggap sekedar kewajiban semata. Padahal, kalau kita paham maknanya, ini adalah jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan hari ini kita akan membahas zakatmu cerminan masa depanmu. Banyak orang yang berpikir zakat itu cuma urusan orang kaya. Tapi, benar gak sih demikian? Gimana kalau zakat itu cuma tentang berbagi? Tapi juga tentang keberkahan, kebahagiaan, bahkan investasi kita di masa depan. Nah, kita bakal bahas ini bareng narasumber spesial kita, yaitu Ibu Mun, yang pastinya sudah siap berbagi ilmu dan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih baik setiap hari. Amin. Alhamdulillah ya Bu, semoga selalu sehat dan diberkati. Nah Bu, kalau ngomongin tentang Ramadan, biasanya banyak yang lebih semangat berzakat. Menurut Ibu, kenapa ya pas Ramadan semangat zakat itu lebih terasa dibanding bulan lain? Ya, sebelumnya untuk masalah zakat, saya akan memberikan pendasaran dulu, yaitu bahwa zakat itu memang fondasi untuk menyempurnakan ibadah kita, yaitu termasuk dalam rangkaian rukun Islam. Gitu loh ya. Jadi zakat itu bukan sekedar kita mengeluarkan di bulan Ramadan, tapi itu adalah rangkaian ibadah, merupakan fondasi kita kepada iman kepada rukun Islam. Dan sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, haji kalau mampu. Jadi kategori zakat itu amat penting sekali bagi kita. Seiring dengan zakat, pasti dalam Al-Quran itu ada ayat aqimus sholah wa atuz zakat. Berarti sholat dan zakat itu seiring gitu loh. Tidak usah menunggu momen bulan Ramadan. Tapi kenapa kok bulan Ramadan itu semua orang itu berlomba-lomba? Lah itulah matematikanya akhirat. Karena apa? Karena dalam Ramadan itu dilipat gandakan segala pahala. Diskonnya itu berpuluh-puluh dibandingkan dengan hari biasa, sehingga orang semangat untuk berlomba-lomba beribadah, terutama sedekah, infak, zakat. Ya karena itu tadi Allah memberikan jaminan, memberikan diskon-diskon akhirat, bahwa pahalanya itu dilipat gandakan gitu ya, sehingga semua orang di bulan Ramadan momen yang tepat untuk kita semua mengeluarkan zakat, infak, sodakoh dan sebagainya. Oh, seperti itu Bu. Berarti zakat itu memang wajib karena sudah ada di rukun Islam. Iya, bukan hanya orang kaya saja ya. Namanya zakat itu sama seperti sholat, wajib untuk orang Islam. Semuanya wajib kecuali yang tidak mampu. Nah, makanya dalam agama kita itu zakat wajib itu ada waktunya ya. Nah, kita berbicara yang paling fokus itu zakat fitrah sepertinya, agar kita ini ilmunya bertambah. Yang namanya zakat fitrah itu kewajiban sampai anak yang baru lahir pun, kalau dia itu lahirnya di bulan Ramadan, berarti dia sampai hidup di saat Idul Fitri, maka ada kewajiban bayar zakat. Yang bayari siapa? Orang tuanya, gitu loh ya. Jadi syaratnya zakat itu dia ketemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Artinya, makanya orang-orang itu ada waktu-waktu makbul. Orang-orang yang wajib zakat itu waktunya adalah sejak munculnya bulan Syawal sampai Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Nah, makanya orang banyak yang malam takbiran itu semua
rame-rame bayar zakat fitrah. Itu karena disitulah kewajibannya, di situ momen wajib dan paling yang afdol. Sehingga kalau misalnya di sini ada sing, Bu, sama orang tua saya disuruh nggak di sekolah, zakatnya disuruh di rumah, itu mungkin dia tuh seperti itu pemahamannya gitu loh ya. Jadi kalau bulan-bulan Ramadan itu sunnah Mas Yan. Sunnah. Iya, artinya waktunya itu loh, tapi wajib. Zakat fitrah kan wajib bagi yang mampu, waktunya. Waktunya itu ada waktu yang paling afdol gitu loh ya. Jadi boleh-boleh aja kita mengeluarkan di awal Ramadan, boleh gitu loh. Tapi kalau di akhir Ramadan sudah masuk bulan Syawal, itulah yang paling afdol gitu waktunya untuk zakat fitrah gitu ya. Berarti zakat fitrah itu sebenarnya itu boleh dilakukan kapan saja, tapi lebih banyak pahalanya itu sebelum Zakat fitrah itu atau cuma ada waktunya gitu, ada Bu? waktunya cuma bulan Ramadan aja, hanya cuma bulan Ramadan. momen untuk membersihkan hartanya. bukan, kalau zakat fitrah bersihkan jiwa. Jadi puasa baru zakat. Nah, makanya orang yang menemui bulan puasa itu disempurnakan puasanya dengan berzakat. Masya Allah. Nah, jadi nggak asal disuruh zakat aja, karena kesempurnaan puasa itu dengan membayar zakat. Setelah kita ini berhadapan sama Allah, hablum minallah, banyak ibadah macam-macam ya, sholat tarawih ditingkatkan, baca Al-Quran ditingkatkan, kemudian bagaimana kita membersihkan jiwa kita agar kita nanti berhubungan dengan orang lain itu juga bersih, sehingga kita selain ada hablum minallah juga hablum minannas, berhubungannya dengan manusia dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa gitu loh ya. Ya. Jadi tadi kan selain membersihkan jiwa, zakat itu kan juga bisa mensucikan harta. Itu bagaimana Bu maksudnya? Bagaimana zakat bisa membawa keberkahan bagi pemberi dan si Iya, penerima? hakikatnya harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Ya, jangan merasa kita dapat uang itu semata-mata, loh iki aku kerja dhewe, iki uangku sendiri. Nggak seperti itu. Hakikatnya harta, hakikatnya kita semua itu dari Allah ya. Sehingga kalau kita sebagai orang muslim itu yakin bahwa segalanya diberikan sama Allah, sehingga kita mengeluarkannya harus jalan Allah. Kekhawatiran kita kalau tidak mengeluarkan zakat, di situ ada hak orang lain yang tidak tersampaikan, sehingga hartanya nggak barokah. Makanya dengan zakat itu biar barokah gitu loh ya, bahwa kita merasa nggak sombong karena hasil kerjanya sendiri tidak mau mengeluarkan, padahal di situ ada hak-hak orang lain. Siapa yang mendapatkan hak itu? Dalam Al-Quran dijelaskan ada 8 orang, 8 golongan. Siapa saja itu Bu? 8 golongan itu ya namanya 8 asnaf. Ya, 8 asnaf itu satu, yang satu fakir, miskin, kemudian mu'alaf, ya, mu'alaf, kemudian ibnu sabil, kemudian gorem, kemudian fisabilillah, ya, Bu. kemudian siapa? Jadi ada 8 golongan itu, fakir sama miskin beda loh ya. Kalau fakir itu, orang yang memang nggak mampu, belum punya apa-apa, nggak mampu untuk membiayai dirinya, nggak mau cari, nggak bisa cari rezeki, harus mengandalkan sama orang lain, mungkin cacat tapi sih nggak bisa mendapatkan uang gitu loh, namanya fakir, dia nggak mampu gitu loh. Yang kedua miskin. Kalau miskin itu dia tuh sudah bekerja, tapi untuk mencukupi kebutuhan. Hati-hati ya, kebutuhan itu ada kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pasti gitu loh, seperti makan, minum, itu juga kemudian berlindung. Dia tuh dapat kalau bekerja, tapi enggak cukup gitu loh untuk kebutuhan pokok, bukan untuk beli yang lain kan. Kebutuhan manusia itu kan ada pokok, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang lux. Beli yang mewah-mewah akhirnya nggak bisa makan, ya nggak boleh gitu loh ya. Jadi itulah ada 8 asnaf ya. Bisa 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5
budak sahaya, 6 gorim. Gorim itu orang yang sendiri banyak hutang, tapi hutangnya bukan untuk beli macam-macam, hutangnya untuk kebutuhan makan, nggak bisa, sehingga hutang itu juga bisa dikasih. Itu namanya golongan mustahik. Yang ketujuh itu fisabilillah, ya. Yang 8 itu adalah ibnu sabil tadi. Ya. Jadi ada 8 golongan yang bisa mendapatkan zakat. Nah, terus Bu, selain zakat fitrah, kan itu ada banyak banget macam-macam tentang zakat. Ini tuh saya pernah dengar ada juga zakat mal. Bisa dijelaskan perbedaannya dan bagaimana cara menghitung zakat mal dengan benar? Ya, beda. Kalau zakat fitrah itu membersihkan diri. Jadi kita ini kotor, mungkin banyak hal-hal yang masuk dalam diri kita itu haram, hartanya orang katut ke kita, jadi kita membersihkan diri kita itu dengan zakat fitrah. Banyak dosa, banyak kekhilafan kan, al insanu minal khata' wa nisyan kan, manusia itu nggak lepas dari salah dan lupa. Setelah kita berusaha puasa mengikuti perintahnya Allah, dibersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kita membersihkan harta, mungkin harta kita banyak sing terselip haram gitu loh nak ya. Iya, jadi itu kita dikeluarkan sebagian, bukan semuanya, cuma sebagian loh. Soalnya Islam itu sangat sangat ringan sekali, nggak sampai beratkan. Sampai kalau ada orang nggak bayar zakat fitrah itu, kalau kita ukuran matematika kita itu, ya Allah, kok kasihan nggak bisa menghitung. Hitungannya gini loh nak ya, kalau misalnya 1 tahun sekali cuma disuruh mengeluarkan 2,5%, ya 2,5 kilo kalau zakat fitrah, padahal yang kita makan kalau dikali setahun itu berapa kilo? Kalau zakat fitrah dan zakat mal ini apa ada ketentuannya, maksudnya misalkan harus, kalau di zakat fitrah biasanya kan kita mengeluarkan beras, dan itu memang harus banget beras gitu Pak, atau boleh yang lain? Iya, yang namanya zakat fitrah itu makanan pokok yang kita makan. Kebetulan kita ini makannya nasi dari beras, sehingga kita mengeluarkannya dengan beras. Tapi kalau misalnya ada saudara kita yang di Madura misalnya setiap hari makannya jagung, ya dia boleh bayar zakatnya dengan makanan pokoknya jagung. Misalnya yang sagu ya sagu, di Arab sana ya gandum, korma gitu loh ya. Jadi zakat fitrah itu makanan pokok. Kalau untuk zakat mal itu selain perhiasan dan emas itu zakat mal itu ya semua harta kita, semua bisa dari perdagangan. Untungnya berapa waktu berdagang, kalau ternyata sampai hasilnya itu sampai setara dengan 85 gram, berarti wajib. Kalau nggak mengeluarkan berdosa. Kekhawatirannya nanti hartanya itu bisa menjadi, ya maaf ya, kalau misalnya ada bencana, dicuri orang dan sebagainya, kerampokan, itu juga mungkin ujian, mungkin juga introspeksi diri. Ada juga peternakan. Kalau punya peternakan ya, misalnya punya kambing, nah itu juga ada zakatnya. 30 kambing kamu mengeluarkan cuma 1, itu nggak apa-apa Bu? Iya, memang aturannya seperti itu ya, makanya perlunya kita belajar agama itu di situ. Kalau misalnya pertanian, nah kita punya sawah banyak, sawahnya itu sampai menghasilkan 560 ton misalnya, itu ya wajib dikeluarkan berapa persen. Kalau misalnya sawahnya itu cuma pakai tada hujan aja, nggak pakai irigasi, nggak pakai biaya, itu 10% dari hasil panennya. Tapi kalau kita masih mengandalkan pakai irigasi, masih biaya, itu cuma 5%. Jadi Islam itu subhanallah sempurna sekali mengatur hidup dan kehidupan manusia. Selain untuk kesenangan pribadi, kebutuhan pribadi, juga tidak lupa untuk membantu orang lain. Disitulah sisi zakat itu adalah masalah sosial, masalah kasih sayang, masalah ta'awun, saling tolong menolong dengan temannya, dengan saudara sama muslim. Iya. Berarti zakat itu bukan cuma ibadah, tapi juga bisa menjadi solusi sosial untuk orang-orang yang kurang mampu. Iya, ya itulah faedahnya zakat. Di samping urusan sama Allah, hablum minallah, kita zakat itu adalah urusan kepada hablum minannas, niatnya sama Allah ya, mencari ridho Allah, kemudian pelaksanaannya untuk membantu saudaranya. Jadi
ke bidang sosial, nanti bisa meningkatkan taraf hidup manusia, bidang ekonomi bisa, misalnya orang itu pekerjaannya nggak punya pekerjaan dikasih modal, akhirnya bisa bekerja. Sehingga tujuan zakat itu kalau tahun ini menerima zakat, diharapkan tahun depan itu sudah tidak menerima zakat, sudah bisa membayar zakat. Nah berarti kan taraf hidupnya orang Islam harus bertambah baik. Iya. Karena dalam Islam itu tangan di atas lebih baik daripada tangan Di bawah. gitu ya. Ya. Nah, kan ini saya itu ada teman Bu, dia itu ngekos di sekitaran sini. Dia kan masih SMK, dan dia itu belum ada penghasilan yang tetap, apalagi dari mamanya sendiri, dari orang tuanya sendiri itu diberi uang saku minim banget Bu. Nah, kalau semisalnya mereka mau berzakat, itu bagaimana mereka mengikuti kontribusi ini? Padahal kan dia kan masih belum ada penghasilannya. Gini nak, yang namanya berzakat itu wajib semua bagi orang Islam. Iya Bu, benar. Kalau dia itu belum belum bekerja, berarti itu tanggung jawab orang tuanya. Gitu loh ya. Kayak kamu sekolah kan masa biaya sendiri? Iya Bu. Nah, berarti kewajiban orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak punya, ya memang dia termasuk golongan fakir atau miskin. Nah itu nanti kapan Bu? Makanya kalau sekarang nggak punya, mungkin sama Allah nanti dikasih rezeki pas akhir Ramadan. Ya, jadi sempurna puasanya. Jadi makanya mindset kita benar-benar sebagai orang muslim itu memang harus kaya gitu loh nak. Kaya itu bukan hanya sekedar kaya materi, tapi kaya hati, kaya jiwa. Bagaimana saya itu tidak mau menerima, bagaimana saya itu berusaha menjadi orang-orang yang memberi, karena Allah menyukai orang-orang yang memberi daripada meminta. Minimal pada akhir Ramadan sampai Syawal sebelum sholat Idul Fitri dia punya kelebihan, maka disitulah saatnya yang tepat untuk kita berzakat. Benar Bu. Bukan hanya karena mikir tadi itu loh, kalau kita cerdas mikir gini, mau sore aku gak zakat, momen-momen yang paling penting untuk mensucikan jiwa saya, setiap hari saya makan, kalau misalnya dikumpulkan yang saya makan selama setahun itu berapa kilo, masa disuruh mengeluarkan di jalan Allah 2,5 kilo, tidak mampu. Nah itu mindset yang harus dibangun ya, jadi mindset yang harus dibangun. Makanya anak-anak itu sekarang belajar untuk menabung, gak usah membeli sesuatu yang gak diperlukan. Hemat gitu dulu ya Bu. Yang utama dulu kewajiban-kewajiban, sebulan berpuasa, lah kalau sudah puasa sebulan, amal ibadahnya itu ditingkatkan, tapi nggak disempurnakan gitu loh. Kesempurnaannya itu dengan zakat fitrah gitu ya. Iya Bu. Terakhir deh Bu, apa pesan Ibu agar kita bisa melihat zakat bukan sekedar kewajiban, tapi juga jalan menuju kesejahteraan dan keberkahan hidup? Iya, ya tadi itu bahwa apa yang kita keluarkan itu bukan hanya sekedar urusan duniawi, ya. Saya seperti itu. Apa yang kamu lakukan itu pada dasarnya adalah karena ibadah, karena Allah, sehingga tujuannya untuk mencari ridha Allah. Berarti kebahagiaannya kita mengeluarkan zakat itu untuk dunia akhirat. Nah ini yang harus kuat dalam diri kita, sehingga yang kita biasakan itu ya, jangan mengeluarkan atau jangan membeli sesuatu cuma sekedar apa yang diinginkan, tapi keluarkan sesuai dengan kebutuhan. Cuma kalau butuhnya apa itu aja dulu, lah keinginan, waduh nggak nontek keinginan ya. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk memanage diri bahwa yang utama itu bukan hanya sekedar oriented dunia, tapi juga harus berpikir untuk akhirat, mengeluarkan uang juga gitu, mau jajan toh. Makanya alhamdulillah di sini setiap Jumat itu dimintai amal ibadah sodako, itu melatih kita agar yang kita makan itu jangan cuma habis untuk urusan dunia, tapi ada harta kita yang sebenarnya, harta yang dikeluarkan di jalan Allah gitu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa banget pembahasannya. Dari tadi kita udah belajar bahwa zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga sarana untuk menyucikan diri, membantu sesama, dan bahkan membangun masa depan yang lebih baik.
Zakat bukan sekedar angka yang kita keluarkan, tapi sebuah bentuk kepedulian kita yang bisa merubah kehidupan orang lain yang lebih meningkat. Iya. Iya begitu Bu. Iya. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula keberkahan yang kita dapat. Amin. Jadi buat teman-teman yang belum zakat, ayo segera zakat ya. Ditunggu nih. Kalau yang tidak bisa zakat di rumah, bisa kok zakat di sekolah. Bener Bu? Ya, betul. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada kalimat motivasi buat kita semua, khususnya anak muda, biar lebih semangat dan sadar pentingnya zakat dan berbagi itu, Bu. Ya, jadi kalau memotivasi yaitu keluarkanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan mengeluarkan sesuatu cuma karena keinginan. Itu aja yang jadikan patokan ya, sehingga anak-anak bisa prioritas mana yang diutamakan dulu. Itu ya, Nak. Iya, Masya Allah, pesan yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan menjadikan zakat sebagian dari hidup kita. Amin. Sampai gak terasa obrolan kita sudah panjang dan dapat ilmu banyak dari Ibu Mun. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya dan ketersediaannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka hati dan pikiran kita bahwa zakat itu bukan hanya tentang berbagi, tapi juga tentang menata masa depan yang lebih berkah. Jadi yuk manfaatkan Ramadan ini untuk lebih mendalami makna zakat. Bukan cuma sekedar menjalankan kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Karena sejatinya tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan, malah justru akan semakin dilimpahkan rezeki dan keberkahannya. Amin. Amin. Saya Anika Yudia pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kelapangan hati untuk berbagi dan meraih keberkahan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Bisikan Bincang Asik Ramadan.